Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Aditya. Sabara dengan NIM R1C123042 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Haloleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Genesa dan Lingkungan Pengendapan Batubara. Genesa batubara adalah proses alamiah yang mengubah sisa-sisa tumbuhan menjadi batubara melalui dua tahap utama. Yang pertama yaitu tahap pembentukan gambut atau petrification. Tahap ini adalah awal dari pembentukan batubara dan terjadi di permukaan. Bahan awal sisa tumbuhan yang antara lain pohon, daun, dan akar yang terkumpul dalam jumlah yang besar. Yang kedua itu lingkungan ideal seperti rawa dan daerah basah yang genangannya minim oksigen. Kemudian untuk tahap kedua yaitu tahap pembatubaraan atau qualification. Tahap ini adalah proses geologi yang mengubah gambut menjadi batubara keras. Penyebabnya yaitu gambut tertimbun oleh lapisan sedimen lain seperti tanah, lumpur, dan pasir secara terus-menerus, sehingga terjadi tekanan dan kenaikan suhu atau temperatur. Proses tekanan dan panas menghilangkan air dan gas-gas lainnya seperti CO2 dan CH4 dari gambut. Perubahan kunci. Kandungan karbon dalam material organik terus meningkat membuat material semakin keras dan padat. Hasil gambut berubah menjadi bertahap atau ring menjadi lignit, bituminus, dan antrasit. Selanjutnya yaitu lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan batu bara atau tempat terbentuknya yaitu rawa sangat menentukan geometri atau bentuk dan juga ketersebaran atau kontinuitas dan kualitas kimia, terutama kadar sulfur lapisan batu bara. Lingkungan yang pertama yaitu lingkungan paralik atau coastal dan juga deltaic. Lingkungan pengendapan yang berada di zona transisi dipengaruhi baik oleh daratan maupun laut. Karakteristik utamanya yaitu lokasinya berupa dataran delta sungai besar atau delta plain, dataran pantai, dan laguna serta teluk yang dipengaruhi oleh pasang surut. Kemudian untuk model siklus stratigrafinya batubara paralik sering terbentuk dalam urutan transgression atau kenaikan muka air laut dan regresi atau regression yaitu penurunan muka air laut menciptakan siklus pengendapan. Yang kedua yaitu lingkungan limnik atau fluvial dan juga aluvial. Karakteristik utamanya itu dataran banjir atau floodplain, danau pedalaman, danau tapal kuda, dan juga untuk kontrol dipengaruhi oleh migrasi saluran sungai dan iklim regional atau curah hujan. Untuk tipe khusus yaitu yang pertama itu intermontane basin atau cekungan di antara pegunungan sering menghasilkan rawa gambut limnik yang terisolasi. Yang kedua itu topogenus versus ombrogenus. Rawa limnik dapat berupa topogenus yaitu airnya berasal dari air tanah dan air sungai kaya mineral, atau ombrogenus air yang berasal dari curah hujan. Selanjutnya yaitu tahapan pematangan batu bara. Tahap pertama yaitu tahap biokimia atau gambutifikasi. Tahap ini merupakan tahap awal yang didominasi oleh proses biologis, yang dimana produk awalnya yaitu gambut atau peat. Dan untuk mekanismenya, sisa tumbuhan terakumulasi di rawa yang minim oksigen, menghambat pembusukan total, bakteri mengurai selulosa dan lignin, menghasilkan gambut yang masih mengandung air tinggi. Yang kedua yaitu tahap geokimia atau pematangan termal. Ini adalah tahap utama di dalam bumi, didominasi oleh proses fisika dan kimia. Proses ini menyebabkan peningkatan kandungan karbon dan nilai kalor. Bisa dilihat pada tabel derajat atau rank proses pematangan.
yang dimana terdapat lignit, subbituminus, bituminus, dan juga antrasit. Dan ini adalah contoh-contohnya. Nah, untuk rank dan grade, rank batubara mengacu pada tingkat pematangan thermal atau sejauh mana proses qualification pembatubaraan telah berlangsung. Ini adalah klasifikasi geologis dan irreversible atau tidak dapat kembali. Dapat dikendalikan oleh suhu dan tekanan yang dialami oleh batubara seiring waktu. Untuk ranknya itu terdapat low rank dan juga high rank. Di mana karakteristik utama dari low rank memiliki kandungan air dan zat atau volatile matter yang tinggi, tetapi kandungan karbon dan nilai kalor rendah. Untuk ciri atau karakteristik utama dari batubara yang high rank yaitu memiliki karbon dan nilai kalor yang sangat tinggi, tetapi kandungan air dan zat terbang atau volatile matter sangat rendah. Contohnya bituminus dan juga antrasit untuk di high rank, dan untuk di low rank yaitu lignit dan subbituminus. Untuk grade batubara bisa dilihat yang pertama itu nilai kalor, yang kedua adalah kadar kotoran atau impurities, dan yang ketiga adalah sifat fisik dan kimia khusus. Nah, ini adalah kualitas. Yang pertama itu indikator nilai energi atau komersial. Yang kedua adalah indikator karakteristik pembakaran. Yang ketiga adalah indikator kontaminan atau kotoran. Mungkin itu dia pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.